Rintik hujan membasahi bentala, menatap buana yang tertutupi awan kelabu. Membasahi wajahku dengan rintik hujan yang turun. Tersenyum di kala hati tengah gundah gulana. Bumper dulu. Ya, openingnya dengan sebuah karya yang fenomenal. Jadi dari mahasiswa Stika Spinoza Bali, dan hari ini di studio Placenta sudah hadir Denopa. Oke, Denopa. Denopa itu adalah manusia. Manusia. Bukan. Denopa itu nama panggungnya ya kalau artis ya. Iya, jadi karena artis penulis adalah artis, berarti Denopa itu adalah nama artisnya. Boleh. Nama panggungnya ya. Boleh. Ya. Ini biasanya kalau di kelas di kampus itu kan dipanggilnya Dea. Iya. Nah, Dea boleh kenalin diri dulu. Dea dari mana, sedang apa? Kenalin dulu biar Sobat Binus tahu juga. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lovutu Dea Nandanovi Aristia. Biasa dipanggil Dea, tapi nama penanya Denova atau Nova gitu. Jadi apa ya? Apa? Iya. Oh. Itu nama penanan. Mungkin Sobat Binus jadinya bingung nih. Tadi openingnya dengan ada beberapa bait dari apa sih namanya? Quotes yang ditulis oleh Denopa. Saya panggil Denopa. Ya, saya panggil Denopa aja ya. Ya, Denopa. Kemudian tadi aja juga ada juga nama penanya Denopa. Jadi Sobat Binus juga perlu tahu nih bagaimana alurnya, bagaimana kok bisa ada buku-buku di sini, bagaimana seorang dia bisa menuliskan banyak buku sampai sekarang sudah ada berapa? Mungkin kalau nunggu bisa 15-an. 15-an buku yang sudah ditulis oleh Denopa. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kenapa memilih menulis sebagai salah satu media untuk berkarya? Kalau ceritanya bisa nulis itu mungkin flashback ya, jauh ya. Asik, flashback. Jadi waktu kecil kelas SD kelas 5 kalau nggak salah. Itu dulu kan lagi zamannya Bobo ya kalau nggak salah ya. Oh iya sih, Bobo. Masih ada ya Bobo zaman itu? Masih ada Bobo waktu itu. Bermajalahnya itu kan di Indomaret dulu belinya kalau nggak salah. Jadi selalu minta beli itu. Itu ada ceritanya banyak, cerita menarik anak-anak. Salah satunya adalah lupa. Bona Belalai Panjang. Oh lupa, saya aja masih inget loh. Bola belalai panjang. Terus yang kurcaci itu, peri-peri itu siapa namanya? Gak tahu namanya, lupa. Jadi dari sejak sana tuh menarik nih kayaknya bacaannya, suka gitu kan. Terus semenjak itu minta beli buku terus, buku-buku cerita, dan sampai SMP pun masih baca dan naik upgrade bacanya itu baca kalau nggak salah namanya Kecil-Kecil Punya Karya. KKPK kalau nggak salah. Oke, kecil-kecil. Itu apa? Novel? Iya, novel anak-anak remaja gitu. Jadi setiap Manis Galungan itu selalu minta beli ke Gramedia. Belinya itu langsung 4 kalau nggak salah. Itu episode atau gimana? Itu kayak novel gini, pisah-pisah gitu. Pisah-pisah. Ya, dari berbagai penulisnya yang masih anak-anak juga, masih remaja juga. Nah, dari sana tuh kayaknya nulis buku kayak gini seru deh gitu kan. Jadinya nyoba untuk nulis, terus juga nyoba ngirim ke penerbit. Waktu itu ke penerbit. sempat ngirim ke penerbit juga? Iya, yang KKPK itu, Kecil-Kecil Punya Karya itu. Itu SMP berarti? Iya. Oke, terus? Tapi mungkin karena kurang penulisan, terus kurang dari semuanya, jadinya sampai sekarang tuh nggak ada balesan karena nggak terima gitu. Oh iya. Terus di SMP tuh ketemu tuh sama aplikasi nulis dan baca. Aplikasi? Iya, namanya Wattpad. Wattpad? Iya. Basah?
bukan WATTPAD. Oh, WATTPAD. Ya. Oh, Wattpad. Wattpad. Jadi Wattpad tuh aplikasi buat kita nulis sama buat kita baca berbagai macam novel di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga ada. Oke. Lalu? Nah, di sana tuh kepancing kan rasa pengen nulis lagi, Iya. tapi itu di web kan. Jadinya nyoba nulis di web di sana dari SMP kelas 8 kalau nggak salah sampai sekarang masih nulis di Wattpad. Masih? Iya. Oh. Nah, dari sana tuh mulailah ikut kelas-kelas belajar penulisan, bagaimana EYD yang benar, prasa dan Iya, kiasan-kiasan itu. Nah, Kiasan, dari sanalah semakin semangat lah untuk belajar nulis lagi gitu. Dan waktu itu di Wattpad juga udah bukan nerbitin sih, maksudnya udah ngunduh, bukan apa sih bahasanya? Upload. Iya. Unggah. Iya, ngunggah. Aha. Ngunggah banyak cerita di Wattpad itu sampai sekarang udah ada yang 100.000 yang baca. Wow. Tapi itu ceritanya bukan cerita romansa remaja gitu, tapi lebih ke fun fiction. Jadi fiksi penggemar gitu. Jadi kayak misalnya saya suka anime tuh. Jadi saya buat cerita dari karakter anime itu gitu. Oh, karakter yang sudah ada Iya. atau karakter baru? Karakter yang sudah ada. Oh, Jadi saya oke. minjem karakternya, cuman alur ide ceritanya dari saya sendiri gitu. Kayak istilahnya fan apa sih? ya kan dari versi Saya. tapi dengan karakter yang sudah iya, ada. Minjem Oke. karakter karena waktu itu dari zaman SMP, SMK terus sekarang itu peminatnya masih banyak. Banyak banget sih Banyak kayaknya banget. ya. Apalagi anime, Iya. manga dan wibu juga. Wibu ya, saya juga wibu sih. Iya. Karena- udah ada di Pindausada, di Stikus Pindausada kan? Udah kan? Dan itu dadakan ya, saya nggak tahu. Oh iya. Nanti kita bahas yang wibu-wibuannya. Terus? Terus karena banyak peminat, jadi semakin tertarik, semakin terpancing. Ayo belajar lagi. Dan untuk sampai ke sini, waktu itu pulang dari PMM dari Ya. Kalimantan, itu kepikiran juga kenapa nggak buat buku deh gitu kan? Maksudnya buku quotes gitu Iya. kan, kumpulan puisi gitu. Pas sudah ketemu idenya, pengen nulis, sudah ada ide nulisnya. Pas banget di waktu itu di kos di Tabanan waktu praktek, ketemulah scroll IG gitu, ketemu penerbit yang lagi ngadain lomba nulis gitu. Sama undangan menulis, siapa yang bisa dan mengikuti kriterianya itu bakal diloloskan asal sesuai lancar lah, maksudnya nggak lambat ngumpulnya gitu. Oh iya, ikuti prosedur di sana kan ya. Oke. Dan pertama kali nyobak itu yang ini. Yang hitam ini? Iya, yang hitam ini. Itu syaratnya itu harus dari punya rasa mengikhlaskan, entah itu kepergian atau kehilangan barang atau misalnya kehilangan sesuatu yang benar-benar bikin terpuruk. Dan bagaimana cara kamu sebagai penulis untuk mengangkat kembali rasa percaya diri dari seorang pembaca itu gitu. Oke. Ya. Jadinya waktu itu sempet nih kayaknya pernah nih dulu ngerasa kehilangan gitu kan. Wow. Pernah tersakiti gitu berarti. Iya, pernah ya. tersakiti. Karena ada kutipan ya kalau nggak salah ya untuk para penulis itu, jangan pernah sakiti hati penulis. Karena seseorang itu bakal abadi di dalam karyanya. Wih, iya benar. Jadi akan tertuang menjadi sebuah karya. Iya. Tapi bagus kan? Seharusnya. Seharusnya iya. Karena Iya, dia kisahnya akan menjadi abadi karena sudah tertuang dalam menjadi sebuah karya. Iya. Oke. Karena kan ada beberapa penulis yang mungkin kesel sama seseorang, Benar. dijadiin antagonisnya Iya, gitu. benar. Ada yang dijadiin protagonisnya. Betul, walaupun dengan nama yang berbeda misalnya Nama yang ya, tetapi berbeda. karakter itu yang diambil gitu ya. Iya. Wow. Karena kok di komunitas penulis juga, saya kan ikut komunitas penulis juga, yang online gitu kan. Emang kebanyakan pada kayak gitu, pada siapa sih dulu siapa yang nyakitin kamu gitu kan? Oh si ini nih yang cowok nih selingkuh gitu kan? Malah jadi curcol Iya. ya. Iya. Dijadiin bahan ide biasanya, benar. cerita-cerita orang gitu. Oh iya, nggak semata-mata dari cerita pengalaman pribadi, tetapi dari cerita teman-teman Iya. juga bisa ya. Ya kayak saya kan buat yang lagi satu tuh judulnya Belajar Mencintai. Aha. Itu saya ngambil dari teman sekelas. Oh. Dia selalu cerita tentang percintaannya lah ya. Ada yang selalu gagal di beda agama. Beda agama. Ya, beda oke. agama. Wah. Dan Dan itu karya saya lolos.
Lolos dong ya. Dari seleksi ya. Iya. Beda agama itu. Oh, itu belum terbit. Belum, masih proses. Masih proses penerbitannya. Masih proses. Oke. Nah, ini Dea kan baru semester 6 nih. 6 ya, umurnya 21 Iya. tahun. Terus sudah hampir mencapai 20-an karya lah nih yang akan diterbitkan kan. Astagfirullah. Emang isi otaknya apa? Kosong sih. Jadi Iya, kosong, sehingga yang kosong itu harus diisi menjadi sebuah karya. boleh. Iya, kenapa kok bisa kan ini sebenarnya apa namanya? Semua orang sebenarnya bisa punya kemampuan ya. Iya. Sekarang tinggal bagaimana menuangkannya. Iya. Banyak orang punya cerita, punya pemikiran, tetapi mungkin terkendala di cara menuangkan, media menuangkan. Nah, kalau dari Dea gimana tuh strateginya untuk menuangkan, mencari ide dari setiap karya yang sudah ada? Biasanya itu gimana ya bilangnya? Kan setiap orang beda-beda ya Pak ya. Kalau saya sendiri itu kadang suka bengong dulu di kamar. Di kamar. Kalau nggak di kamar, bukan kamar mandi ya. Biasanya kan orang-orang kamar mandi ya, di toilet gitu. Kalau saya malah di sana tuh nggak dapet ide. Oh gitu, beda. Beda. Kalau nggak di kamar itu paling lihat layar laptop aja, kayak ya gini, gitu. Terus tiba-tiba ada ide gitu kan, shot gitu di otak. Pas sama lomba yang insecure. Oh, okay. Insecure. Pas banget itu disuruh buat 6 naskah kalau nggak salah. 6 naskah? 6 naskah. Dan itu deadline-nya lagi 2 hari. Oh. Nah, saya buat kan sambilan gini soalnya, sambilan bikin askap. Sambilan bikin askap itu udah mumet, kosong juga, mau buat 6 naskah juga, jadi bengong dulu. Lebih ke afirmasi sendiri sih, kayak bisa gitu. Nah, pas dapat idenya tuh keinget lagi, ini kan temanya insecure ya. Jadi dulu sempat insecure juga gitu kan waktu masa-masa SMP gitu kan, kayak nggak punya temen gitu kan. Terus kayak susah berteman gitu. Dulu saya tuh orangnya diem-diem gitu, nggak kayak sekarang petakilan. Gak percaya. Masa? Jadi dulu saya diem gitu. Iya. Di kelas pun di pojokan gitu. Terus keinget sama nasib sendiri dulu, ya udah itu aja buat deh gitu kan. Tapi pakai karakter beda, pakai sudut pandang yang berbeda juga gitu. Dan dapat dan langsung tulis, kadang hilang lagi idenya, kadang nyambung lagi. Jadi untuk dapetin ide itu biasanya saya lebih ke scroll sosmed sih. Oh, apa? Spesifiknya apa? IG. Instagram Reels tuh ada? Instagram aja gitu. Oh gitu. Biasanya muncul tuh kan video-video dari Cina gitu ya, atau enggak dari Korea yang lain sebagainya, itu kan ada yang memes itu. Iya. Tapi tergantung explore masing-masing sih kan. Iya benar. Terus? Dan ada yang video lucu gitu kan, dapat ide aja gitu. Kayaknya dikasih lucu dikit boleh nih, walaupun ceritanya insecure tapi kasih lucu dikit boleh gitu. Jadinya saya campur jadikan satu. Terus juga kata-katanya dirangkai lagi. Jadinya tidak selesai gitu. Wow. Kalau buat satu naskah itu paling cepat berapa lama? 3 jam. 3 jam. Yang mana nih? Yang ada di sini nggak? Yang paling cepat? Yang ini. Oh, yang ini karena adulting. Itu benar-benar masalah ini disuruhnya buat cerita tentang pengalaman sendiri. Walaupun pengalaman sendiri tapi kan kata-kata harus dirangkai lagi. Bener, dan nggak boleh langsung ngetik biasa gitu kan, nggak boleh, harus bener dirangkai. Jadi ya itu paling cepatnya 3 jam sih, itu lama banget sih. Sambil buat askap gitu kan ya, diminta bimbingan besok gitu kan. Iya kan tergantung. Kalau udah nyicil ya nggak gitu juga. Jadi ya buatnya ini yang paling cepat 3 jam satu naskah. Oke. Yang lainnya 2 jam. Iya. Berarti paling cepat 2 jam dong. Ada tergantung mood, Mbak. Iya benar-benar. Kan tergantung kapan idenya keluar juga kan. Iya, kadang kalau moodnya idenya ada, tapi moodnya jelek, nggak bisa. Oh gitu. Iya, susah buat ngetik di laptop atau ngetik di HP itu susah kali tangannya kayak gitu.
mager sih sebenarnya. Oke, mager ya. Sebenarnya nggak. Oke, terus kalau gini, ada bisa buat sketsnya atau buat apa namanya istilahnya kalimat utamanya itu ada atau ada strategi yang lain yang dia lakukan? Oh, kerangka gitu. Nah. Saya jarang buat kerangka sih Pak, lebih ke di kepala aja ngebayangin kayak oh jalan ceritanya pertama misalnya si cewek sama cowok ini, nanti si ini gitu. Jarang sih saya tulis, kalau saya tulis berarti saya anggap itu udah selesai. Oh gitu. Jadinya nggak bakal lanjut lagi ke versi yang lebih bagus. Iya, jadinya lebih ke bayangin aja deh gitu kan. Jadinya ini sambil ngetik oh jadi ini naskahnya ini gitu. Alurnya ini. Kalau udah ditulis langsung pakai ora-ora gitu, itu lupa. Itu anehnya saya. Oh, malah ditulis jadi lupa. Iya. Okay. Lupa dan nganggapnya itu udah selesai. Ah iya, karena udah tertuang gitu ceritanya ya. Nganggapnya jadinya udah tuntas, jadi nggak kepikiran lagi kelanjutan ataupun gimana isiannya di dalamnya. Iya, dan itu udah banyak kebuang. Oh, saya ya. Berarti kalau untuk menemukan formula yang pas untuk menyusun sebuah naskah, kira-kira perlu waktu berapa lama nih Dea dari awal menulis sampai akhirnya di titik ini? Panjang sih. Banyak sih sebenarnya formula ya, apa ya? Lebih ke harus ada niat dulu. Harus ada niat nulis gitu. Template-nya Denopa ketika akan menulis gimana template-nya? Template-nya yang pertama harus cari tempat yang tenang dulu. Tempat tenang, terus kalau bisa seluruh panca indera itu tertuang, apa yang kamu mau tulis tuh harus ikut gitu. Misalnya di dalam tulisan yang mau ditulis itu di bayangannya itu kota. Berarti kita harus semua panca indera tuh harus membayangkan kota gitu. Misalnya dari mata, berarti kota itu rame, banyak pengunjung gitu misalnya. Terus dari telinga, berarti kita harus menuliskan bahwa di kota itu lagi berisik. Jadi tulis misalnya gini, kota di siang hari terlihat sangat berisik karena banyaknya orang yang sedang berlalu lalang gitulah contohnya. Jadi dari mata, telinga, dari perasaan juga, terus dari aroma di kota itu seperti apa gitu. Jadi sebelum mau nulis tuh kita searching dulu. Misalnya di Denmark gitu kan. Jadi kita harus benar-benar di Denmark itu posisinya kayak gimana. Salah satu yang saya ambil tuh di kota Copenhagen di Denmark. Jadi dia kotanya adem dan setapak jalannya kayak gimana. Jadi kita harus benar-benar cari itu dulu, searching dulu. Abis nyari tempat yang nyaman, searching dulu semua yang mau kita tulis. Setelah itu tuang semua panca indera kita di dalam tulisan itu. Gitu. Biasanya saya gitu. Iya, menuangkan menjadi kata-kata, rangkaian kata yang pas sesuai dengan dari isi pikiran dari penulis. Berarti tantangannya di sana berarti ya, bagaimana mendalami itu. Betul, mendeskripsikan dari suasananya yang mungkin, lalu perasaannya, vibes-nya gitu. Ya benar, itu yang susah. Dan harapannya pembaca juga akhirnya bisa merasakan itu kan? Iya, harus ikut ke dalam. Kan ada kutipan dari J.K. Rowling kalau nggak salah. Asik. Itu adalah penulis? Iya. Dari luar. Dari luar negeri. Harry Potter ya. Jadi katanya sebagai penulis kamu bisa pergi kemana aja. Iya. Jadi penulis bisa jadi apa aja. Iya, kemana saja juga bisa. Jadi apa aja bisa. Gitu. Oke, jadi sutradara apapun mau bisa. Si dia jadi milik kita. Bisa. Tapi di sebuah tulisan aja. Iya, di sebuah tulisan. Iya. Itu sih yang jadi tantangannya, harus benar-benar mendalami tulisan itu. Biar nggak semata-mata cuman tulisan, tapi ada poinnya, ada yang ada bisa rohnya di sana ya. Ada arwahnya. Iya, nggak semata-mata tulisan tercetak dengan huruf kalibri ataupun Times New Roman, tapi ada dari pesan, kemudian ada dari aura-aura yang dibawa dari tulisan-tulisan itu. Iya. Wah. Saya pernah kena damprat sih. Oleh? Pembaca. Karena? Di Wattpad. Karena saya buat karakternya meninggal. Karakter yang minjam tadi itu? Iya, yang minjam itu. Kayak saya buat meninggal gitu. Ceritanya jadi itu kan ceritanya tentang fantasi ya. Jadi ada bunuh-bunuhan gitu kan. Saya ada perang-perangan gitu. Nah itu kan
lebih tepatnya ke main karakter, bukan MC ya, temennya si MC gitu. Ya. Jadi temennya main karakter itu dia baik, tapi saya seolah-olah buat pembaca itu bahwa dia tuh jahat gitu. Itu yang dari saya tuh susah buat ngajak pembaca bahwa karakter itu sebenarnya baik tapi jahat gitu. Baik tapi jahat. Iya, jadi kita mengajak pembaca buat beranggapan bahwa karakter itu baik loh, tapi sebenarnya dia jahat gitu. Oke, ya. Ya itu deh, karena karakter itu sebenarnya jahat, jadinya saya buat meninggal gitu. Karena dia jahat, dia tuh mau istilahnya mau berantem sama karakter utamanya gitu. Tapi pembaca malah ngiranya kenapa dibunuh, dia kan baik gitu. Jadinya saya kena marah sih. Ya. Mungkin premisnya gini ya. Mungkin beberapa pembaca juga tidak tidak nyadar dengan dari premis yang sudah dibangun oleh penulis. Saya sengaja sih. Nah, iya. Tapi itu kan seninya di sana kan? Iya, banyak pembacanya saya di Wattpad itu sampai nge-DM di IG. Saya kan ada punya DM IG khusus ya, IG khusus Wattpad. Beda. Bukan. Itu Nop-Nova ya. Beda lagi. Di sana saya sering di DM, katanya, "Kak, pokoknya nggak mau tahu, harus dilanjutin ceritanya, jangan bad ending, jangan sad ending." Kayak sehari tuh bisa ada 10-an yang nge-spam disuruh ngelanjutin ceritanya gitu. Dan saya suka diributin. Oh iya. Udah dilanjutin nggak? Udah. Oh udah ya. Udah season 2. Wah, itu adalah serial berarti. Iya, kan awalnya saya cuma buat season 1 itu sebenarnya di Wattpad tuh saya gabut loh Pak. Kayak ya ada ide terus kalau nggak dituang tuh pusing gitu kan. Jadinya buat lancar, terus banyak yang baca juga. Terus saya ending dari ceritanya itu saya buat gantung. Nggak ada kejelasan gimana gitu kan. Karena saya waktu itu nggak ada ide. Jadi ya gantung aja ceritanya gitu. Dan di spam sama reader pembaca, disuruh buat season 2-nya, Kak, nggak mau tahu buat season 2-nya karena saya nulis dari chapter sebelumnya, dari bab sebelumnya tuh saya nggak sadar kalau saya tuh naruh istilahnya plot yang masih yang tersembunyi, misi-misi yang belum selesai. Saya sering lupa masalahnya menyelesaikan itu. Terus ditanya, "Kak, terus siapa dalang sebenarnya?" gitu kan. Nah, saya juga mikir waktu itu, oh iya siapa dalang sebenarnya gitu. Jadi oh ya udah season 2 ditunggu ya. Sampai sekarang udah buat season 2-nya gitu. Oke. Nah, itu apakah berarti kalau di sisi itu berarti murni dari sisi penulis yang lupa mungkin dari alur yang sebelumnya sudah dibuat ya. Tapi di satu sisi lain ini adalah menjadi sebuah pemicu bagi pembaca untuk tetap berada di dalam cerita di apa istilahnya di sana? Di buku biasa. Di bukunya Denopa itu kan. Ya secara langsung sih akhirnya meningkatkan juga keramaian di dalam bukunya saya Denopa ketagihan buat para pembaca marah-marah nangis-nangis. Iya. Tapi asik kan? Asik. Tapi saya takut dosa sebenarnya. Kenapa? Buat mereka nangis. Karena saya buat buku baru lagi. Itu ceritanya memang kalau bahasa di Wattpad itu hashtagnya angst ya kalau nggak salah angst gitu, ANGST angst gitu. Itu ceritanya sad ending, jadinya benar-benar nggak ada happy ending gitu. Entah itu pengorbanan, entah itu rela berpisah dan lain sebagainya. Itu saya benar-benar gabut sih buatnya, jujur gabut saya buatnya. Dapat idenya pun gara-gara hasil denger lagu gitu kan, lagu-lagu galau gitu. Kayaknya bagus ada ide nih gitu kan. Langsung buat saya posting, saya upload. Dan banyak yang komen, Kak nggak mau tahu mereka harus bersama, nggak mau tahu harus dilanjutin lagi. Padahal di buku itu saya udah ngasih tagar bahwa buku ini khusus sad ending buat saya yang emang lagi galau. Saya lagi pengen nangis, saya tuang di sana gitu. Dan ya saya senang sih dimarahin gitu. Iya. Berarti mereka udah menyatu dengan karyanya Denopa kan ya, dengan statement-statement mereka. Berarti itu juga menjadi sebuah motivasi juga akhirnya untuk tetap berkarya. Berarti ada yang baca nih. Mereka juga antusias dengan membaca karya-karya dari Denopa. Ya di Wattpad bahkan itu tuh dijadiin bukan ladang sih, tempat latihan juga buat para penulis baru gitu. Kan benar. Di Gramedia juga itu banyak novel-novel yang diambil dari Wattpad.
Oke. Iya, dari Wattpad diambil novel-novel remaja gitu, romansa gitu. Diambil dari Wattpad. Nah, di sana juga saya kayaknya bisa nih saya nulis cerita karakter pribadi gitu kan. Dan siapa tahu dilirik penerbit Gramedia atau penerbit lain gitu kan. Lolos gitu. Nah, kendalanya itu di mengumpulkan readernya, pembacanya. Itu yang susah di Wattpad. Tapi kalau di Wattpad itu ada sistem berbayarnya atau gimana? Ada yang premium gitu sih. Oke. Terus? Tapi biasanya free sih. Tapi jadinya penulis itu nggak ada dapat komisi gitu, nggak. Oh, kayak nggak ada yang berlangganan gitu, nggak ada sistem gitu. Mereka bebas membaca. Bebas, iya bebas baca. Jadi Wattpad itu kayak tempat latihan aja. Jadi apalagi kalau penulis baru tuh ya, muda yang belum tahu apa namanya penulisan EYD gitu kan, dan bahasa-bahasanya di sana ada tempat dihujatnya. Oh, oke. Benar-benar latihannya di sana. Iya, latihannya di sana lebih ke mental juga, kayak apalagi reader-reader yang mungkin dia taunya membaca aja, jadinya nggak tahu penulis itu kayak gimana. Betul. Jadinya dia langsung komen gitu kayak, benerin dulu deh nulisnya itu, jangan sok-sokan ngupload gitu. Saya juga dulu pernah dapat kayak gitu karena kurang EYD dan lain sebagainya. Jadi dari sana kayak mungkin nggak perlu disakit hatiin, jadiin tumpuan aja buat kita belajar, orang kita juga salah. Jadi saya kayak gitu sih dulu. Sekarang sih ya gak ada sih yang komen gitu. Ada sih tapi beberapa aja, mungkin saya typo ngetiknya gitu. Jadinya ya sampai sekarang udah lumayan sih followernya. Tapi apa semua karya ini harus sesuai EYD? Iya. Ada yang sesuai penerbit sih biasanya. Penerbit itu minta ada yang EYD-nya harus titik komanya harus bagus gitu kan. Terus dari tata cara penulisannya juga. Jadi semua tergantung di penerbit. Gitu. Kalau misalkan menuangkan suara burung gitu? Itu kita harus deskripsikan suara burungnya kayak gimana gitu. Jadi kalau saya biasanya pakai bercicit aja, contohnya gini. Apa ya contohnya di buku saya itu, mentari sang surya sedang menyinar dari ufuk timur. Burung-burung bernyanyi saling bersahutan sehingga membangunkan para orang-orang yang ada di desa apa gitu. Jadi benar-benar jadi kita harus tahu burung itu kayak gimana sebenarnya. Oke, murni narasi berarti. Iya, murni narasi, tapi tidak ada suara yang dituliskan gitu. Cicit tweet gitu kan? Ada sih beberapa penulis yang nulis gitu, cuman karena saya bukan tipe ya, kayak agak aneh gitu di naskah itu ada burung cuit gitu kayak cuit cetak gitu enggak ya? Jadi saya lebih ke narasikan aja. Iya sih. Oke, terus kalau kan ini ada tulisan-tulisan tuh berbagai macam genre juga. Nah, kalau Denova sendiri genrenya ada di apa? Lebih ke misteri, aksi, terus sama apa ya kira-kira ini ya? Apa? Romance ya kalau 18 plus. Enggak lah. Bapak bisa aja. Kan ya tapi kalau saya mau nulis juga bisa kok. Iya. Berarti yang paling banyak itu ada di genre apa? Misteri sama aksi. Misteri sama aksi. Ya, action. Misterinya ngambil apa? Lebih ke teka-teki suatu daerah gitu, atau enggak misalnya kalau terakhir ini saya dulu di Wattpad itu judulnya apa? Secret Lullaby ya kalau nggak salah. Secret Lullaby, jadi dia tuh ngeceritain tentang misteri yang ada di satu keluarga. Jadi benar-benar memecah semua itu, dan dari saudaranya tuh ternyata masing-masing punya rahasianya sendiri gitu. Jadi memecah semua itu. Jadi saya suka buat teka-teki gitu. Entah itu saya ambil dari kemarin saya ambil dari rumus apa sih namanya, rumus kimia itu, tabel periodik. Atau tabel periodik. Tabel periodik saya ambil, kadang pakai sandi Bivit Chiver kemarin saya ambil. Sandi Morse gitu. Jadi saya suka ngajak pembaca itu untuk ikut dalam cerita saya. Iya. Kadang saya suruh di terakhir saya kasih catatan kaki pada pembaca bahwa siapa yang bisa mecahin kasus ini, bahwa dia bakal level pembacanya bakal naik. Saya sering kayak gitu. Jadi dengan pancingan itu, jadi mereka banyak yang komen. Jadi cerita saya jadi naik. Jadi saya lebih suka kayak gitu. Iya sih, jadi challenge buat mereka kan. Tapi mereka bisa cheating juga kan? Gak apa-apa, yang penting dia entah dia nyari di Google gitu kan, entah nyari apa gitu, nggak apa-apa, yang penting utas komentar saya rame gitu. Okay. Kadang-kadang mereka juga sering berteori sendiri kayak, oh mungkin ceritanya
di chapter selanjutnya atau di bab selanjutnya mungkin si ini jahat nih gitu. Dan si ini nih mungkin ya yang asli apa sih orangnya yang asli yang ini, yang jahat tuh yang ini, hantunya itu yang lain gitu. Jadi saya dapat ide dari sana juga, dari teori-teori mereka juga. Secara langsung kalau si pembaca tahu bahwa ada sedikit ide yang tertuang di dalam penulisnya, mereka bangga juga kan? Iya, seneng. Seneng. Oh iya benar ternyata tebakannya gitu. Iya kemarin juga ada tuh. Padahal ngambil dari komennya dia. Iya bener. Iya. Kemarin itu ya waktu update 2 hari yang lalu saya update di Wattpad ada cerita yang teka-teki dan saya ngambil jawaban dari sana kan biar seneng juga kan mereka kayak gini. Oh ya Kak Nop ini bagus ya ceritanya gini kita kasih. Itu ada nama akunnya nggak di Wattpad? Di Wattpad ada. Apa namanya akunnya? Nop_Nopa. Nop_Nopa. Iya. NOPA. Ya NOP underscore ini di bawah nanti. Nop_Nopa pakai P. Nop_Nopa. Iya. Oke, ya. Siapa tahu dari sobat Binus yang suka pakai aplikasi Wattpad boleh nanti berkunjung ke sana. Siapa tahu. Nanti saya follow back. Asik. Oh ada follow-followannya di sana. Ada follow-followan. Terus kalau mau masang status gitu. Jadi misalnya abis update cerita gitu, jadi disaling link di buku itu kan ada link juga. Jadi di di status itu tinggal tulis linknya. Chapter ini udah update ya, silakan dibaca, klik link di bawah gitu biasanya. Itu bagusnya Wattpad. Iya. Itu dari SMP berarti ya? Iya dari SMP. Jadi dari pertama kali ada Wattpad kalau nggak salah itu. Oh iya. Iya. Tahun 2016 kalau nggak salah. Saya nggak tahu. 2016. Iya sih. Saya bukan tipe penulis sih. Ya beberapa kalau dari bukan menyelesaikan tugas kayak tidak menulis juga saya. Tetapi kalau ketika terjun di dalam kondisi menulis itu saya juga merasakan menyenangkannya untuk menuangkan isi pikiran di dalam sebuah karya. Cuma waktu aja sih. Iya, bener. Ya menuangkan perlu waktu, kemudian mood yang paling penting sih. Iya. Tapi kalau kayak Dea udah terlatih, kayaknya sih gampang-gampang aja kan? Enggak Bapak, susah loh. Apalagi kalau misalnya kuliahnya pagi. Kalau saya punya jadwal sendiri kan untuk nulis. Kalau misalnya libur itu bangun dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang itu batas saya buat nulis. Kenapa gitu? Karena udah dari dulu sih jadinya kayak harus fokus. Pokoknya dari rentang waktu itu mau nulis apapun itu sambil latihan juga. Jadinya harus nulis. Jadi karena saya punya Wattpad juga kan, punya cerita juga. Jadi saya nerapin ke diri sendiri kayak 1 hari 1000 kata gitu. 1 hari 1000 kata. 1 hari 1000 kata dan itu buat lancar nulis juga biar nggak kena writer block. Writer block tuh biar tiba-tiba nggak ada niat nulis, tiba-tiba pokoknya semuanya mager. Dulu saya pernah soalnya 2 tahun hilang dari Wattpad dan dari penulis-nulis gitu. Karena kena writer block, nggak ada ide sama sekali. Jadi sejak saat itu kayak ini kayaknya nggak boleh kayak gini terus gitu kan. Ya udahlah coba aja 1 hari itu 1000 kata. Entah mau nulis apa dari ujung ke ujung, dari A ke B, yang penting nulis gitu kan. Jadinya sampai sekarang ya harus nulis. Cuman kalau ada kuliah pagi itu kan jadwal saya bukan terganggu sih jadinya. Iya harus diprioritaskan ya. Diprioritaskan harus kuliahnya gitu. Jadi saya ngasih tahu di pembaca di reader, saya ngasih tahu kayak hari ini libur ya, lagi kuliah gitu. Besok double update lah janji gitu. Wah, iya. Jadi selalu ada yang nungguin Dea kan di sana berarti ya? Iya, ada yang nanyain Kak kapan update gitu kan. Ceritanya udah bagus kok sekarang jarang update gitu kan. Kayak 2 minggu terakhir ini tuh jarang update. Ada ya 2 minggu nggak buka Wattpad, nggak buka cerita, pokoknya nggak ada buka apapun karena tugas. Tugas banyak kan. Kalau tugasnya dituangkan di sana kan bisa aja juga. Waduh, kasihan yang baca ya nggak ngerti. Jadi sebuah genre baru ya. Genre baru ya, kesehatan. Iya. Kan di Wattpad-nya itu udah banyak ada cerita-cerita. Nggak ada niatan untuk menjadikan sebuah buku, kumpulan buku. Udah ada 1. Udah ada? Udah. Cuman itu penerbit indie jadinya, bukan mayor. Jadi kalau mayor itu kan yang di Gramedia. Kalau saya itu penerbit indie, jadi saya ngatur sendiri. Jadi keuntungannya lebih banyak ke saya. Terus
dari bungkus, dari saya sendiri gitu. Nggak ada dari pihak buku mana lain Oke, prosesnya di sampul juga. Sampul saya sendiri. Oke. Kalau yang ini yang ada banyak-banyak ini masuk dalam mayornya atau indinya? Mayor sih. Mayor semua Iya, ini. dijual di Shopee juga ada, di Shopee ya. Semuanya ini ada di Shopee. Yang apa ya? Lupa. Yang ini terus yang goresan rasa itu kalau nggak salah. Goresan rasa. Sama yang beda agama nanti. Oh, dia agama iya. Jadi kalau mau beli Sobat Binus bisa ya? Bisa. Iya, nanti kalau minta linknya boleh. Boleh. Atau nggak beli di saya aja ya. Biar dapet. Itu pakai Shopee affiliate. Bener, jadi kalau misalnya mau beli gitu lihat saya. DM IG Denova _ Oke. Nah, kalau dari ini kan melalui penerbit dan ada banyak dari penulis-penulis. Itu gimana caranya untuk bisa join di dalam satu buah karya buku ini? Oh ini. Jadi itu ada semacam lomba gitu, Pak. Jadi lomba itu bisa nerima siapa aja. Jadi ini nasional semua di seluruh Indonesia. Oke. Lawan berapa banyak ya kemarin daftar, sampai 2.000 lebih kalau nggak salah. Wah, yang mana? Semuanya. Semua. Ini nasional semua aja. Oh. Terus jadi dikasih syaratnya, persyaratan tadi nulisnya harus 1 halaman. Ada dikasih formatnya gitu kan. Tapi temanya contohnya kayak yang lepas dari genggaman itu. Itu harus benar-benar merasakan kehilangan. Sama, hampir kebanyakan kehilangan juga temanya. Kehilangan, putus cinta, terus bagaimana cara kita untuk bangkit kembali. Tapi itu sebagai penulis. Sebagai sosok penulis. Iya, sosok penulisnya gimana cara. Jadi kita harus berbagi ke pembacanya. Jadi, penulisnya aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Oke, cerita yang lepas dari genggaman. Oh ya. Iya. Yang kehilangan ya. Jadi harus benar-benar ikutin semua persyaratannya. Dan dari poin nilai tambahannya dari dari frasanya, dari kata-kata diksi. Ya. Ya, itu yang jadi poin tambahannya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada lebih bagus lagi gitu. Saya sukanya nambahin diksi. Jadinya ya setungkara ya lolos. Ya. Nah, kalau pemilihan diksi dan frase itu gimana caranya dia menemukan? Di Google udah ada sih. Oke. Jadi tinggal tambahin, misalnya saya tinggal cari diksi bahasa Indonesia gitu. Jadi muncul contohnya kayak tadi bumi itu bentala gitu kan, langit tuh buana, terus petrichor itu suasana hujan. Terus ada juga aluna, meluna gitu. Alastor itu banyak dan itu diksi-diksi Yunani juga ada. Dan kebanyakan saya pakai diksi Yunani. Sama Indonesia juga. Kenapa? Lebih cantik aja bahasanya. Oh iya. Jadi kalimatnya lebih bagus gitu. Yeah, Jadi yeah. pembaca kayak wah ceritanya kalimatnya dari bahasa mana nih gitu. Kayak bagus gitu. Iya. Ada juga kayak Avalon. Itu tuh Avalon artinya pulau surga yang jauh gitu. Ya Avalon. Itu dari Yunani juga tuh. Ya kalau nggak salah. Oke. Iya. Kalau karena saya sih mengenal diksi itu dari beberapa lagu yang mungkin belakangan ada dari For Revenge itu, ada pakai jentaka, ada pakai apa lagi ya judul lagunya? Saya nggak tahu. Saya ingat itu aja lagi. Serana, kemudian lagunya Sugi Borneo saya Asmara Librasi. Ya itu banyak banget Librasi, diksinya. Iya. Saya mengenal diksi itu dari lagu aja. Tapi kalau mungkin kalau dalam sebuah tulisan diksi-diksi itu sebenarnya bisa dibuat atau harus berdasarkan dari yang sudah ada? Kalau saya biasanya ngambil dari yang sudah ada sih. Soalnya itu kayak udah ada yang dari standar bahasa Indonesia gitu. Kadang ada yang dibuat sendiri juga. Saya sering buat sendiri sih. Jadi tinggal ditambahin aja di bawah catatan kaki bahwa arti, misalnya kayak arti Alastor itu saya buat sendiri sih kalau nggak salah. Alastor di bawahnya itu artinya tentang pertemanan gitu. Jadi di dalam cerita itu kita buatin
masukkan diksi itu, tapi tambahkan narasinya itu arti dari diksi itu apa gitu. Iya. Saya sering kayak gitu, jadi gabungan aja. Oh, oke. Tinggal sekarang selera penulis ya. Selera penulis. Pakai diksinya seperti apa? Iya, tapi lebih bagus pakai diksi karena cantik. Kalau pakai dibandingkan dengan majas? Majas kadang ada pembaca yang nggak tahu itu majas apa gitu. Oh. Iya, banyak kayak bingung ini apa sebenarnya gitu. Karena kalau dari peminat pembaca saya, jadi yang baru-baru sekarang itu, kalau saya masukin majas atau kata-kata yang peribahasa lah gitu, kadang mereka nggak ngerti. Tak suruh cari Google juga mereka nggak mau, kayak ya udahlah skip aja gitu. Oh gitu. Ya mereka tuh lebih suka yang tertarik kayak kata-kata yang menarik bagi mereka. Wah ini bagus nih buat dibuatin story gitu kan, dibuatin story galau gitu kan, di screenshot gitu. Iya kayak gitu. Oh gitu, iya. Anak sekarang lebih senang ke diksi jadi bentuknya. Iya, yang singkat jelas padat gitu. Dengan kayak kata baru nih. Berarti mereka. Iya kata barunya. Ada punya vocab yang baru nih untuk mereka, jadi bisa dipakai gitu. Oh. Biar kayak Gen Z gitu, milenial gitu katanya. Anda kan Gen Z? Oh iya kan. Bukan kayak lagi memang. Tapi saya bingung loh Gen Z itu yang mana. Yang di 2000-an ke atas. Oh. Itu Gen Z. Tidak tahu. Ini 2021, lahirnya 2002. Lahirnya 2002. Iya. Ya apalagi 2002. Kayak gorengan ya. 2000 dapat 2. 2000 dapat 2. Oke, nah kalau dari berapa tadi? 15 ya yang udah ditulis. Iya. Dari 15 itu yang mana paling membuat dia merasa tertantang? Yang ini. Yang adulting itu. Iya, yang adulting. Kenapa? Karena itu nyeritain tentang diri sendiri. Itu saya susah nyeritain buat diri sendiri gitu. Tapi kalau buat cerita untuk sudut pandang lain, maksudnya dalam fantasi gitu, saya lancar. Tapi kalau buat cerita deskripsikan diri sendiri itu susah. Buat ngorek ditulis, diri sendiri itu ngorek diri sendiri susah. Jadinya saya sering ditanya sama editornya, Kak udah sampai mana ceritanya gitu kan? Udah sampai bab ini nggak? Udah sampai bab ini belum? Gitu. Terus ditanya karena takutnya penulisnya hilang gitu. Iya sih. Karena mundur teratur dia hilang. Iya, karena kalau saya sendiri sih yang adulting ini susah ya, karena harus ngorek masa lalu juga gitu kan. Ditanya juga. Soalnya adulting ini temanya cerita kamu yang sangat terpuruk, terus apa yang kamu lakukan untuk bangkit lagi gitu. Itu yang bikin saya susah ya gitu. Saya sempat mau ngilang sebenarnya. Titik baliknya ya dari setiap penulis itu. Oke, dari pendewasaan ibaratnya gitu ya untuk di yang buku adulting ini. Adulting baru sepenuhnya menyadari ternyata kita sudah dewasa gitu. Itu susah banget. Iya sih ya. Saya masih merasa seperti saya masih SMA. Waduh. Boleh. Tidak tersadari ternyata saya sudah tua gitu ya. Ya sudah. Itu Bapak yang bilang ya. Bukan saya. Enggak. Karena memori-memori itu kan kayaknya cepat ya berlalu. Cepat berlalu. Jadi, tapi ya kayak yang dia bilang di buku ini ternyata kita udah dewasa, udah jauh dari memori yang terakhir kita ingat itu. Tapi kita nggak sadar. Ternyata kita tidak menyadari itu. Iya. Wah. Kalau yang ada kelas-kelasnya yang mana? Ini juga ada kelasnya yang adulting, terus yang insecure ada kelasnya. Terus saya juga masuk komunitas gara-gara ini, buku yang belajar mengikhlaskan. Oh, belajar mengikhlaskan. Berarti kalau yang ada kelasnya itu gimana sistemnya? Sistemnya itu kalau ada kelasnya, kita misalnya dalam rentang waktu pembuatan ngumpul naskahnya itu 1 bulan. Jadi sekitar 2 minggu sekali tuh, atau enggak, tergantung dari pihak sananya sih kelasnya. Kalau mau ngasih kelas ya udah syukur karena gratis kan, ikutin gitu. Kalau yang berbayar saya nggak dulu. Oh iya boleh. Oh, inilah kalau ada yang gratis kenapa harus bayar kan ya. Selagi ide kita bisa keluar kemudian tanpa harus membayar dan kita juga dapat benefit dari pengalamannya, why not? Tetapi ada niatan nggak untuk nanti mencari yang berbayar? Ya. Ada kemarin. Udah
2 ya kalau nggak salah, itu di kumpulan quotes-nya. Karena itu langsung di bayar, kelasnya berbayar juga, diajarin editor juga, terus diterbitin juga gitu, satu paket itu berapa ya, 25.000 kalau nggak salah. Murah, karena murah itulah saya ikuti. Ya murah sih ya. Dapat kelas, dapat untuk editor juga ya. Iya, diterbitin juga. Diterbitin juga 25.000. Iya, 25.000. Okay. Itu banyak sih yang ikut, sekitar 200-an. 200-an. Makanya saya kaget juga itu. Wow. Soalnya saya ngorek-ngorek di Instagram kan, ada yang ikut-ikut lomba gitu kan, kelas-kelas. Sorry. Harus nyari-nyari juga, terus seru nih, gratis juga, terus ada yang berbayar cuma dikit gitu kan. Ya udah gas ikut. Pokoknya selama saya praktek di Tabanan itu kan sempet di kos tuh bengong gitu kan. Daripada saya bengong mending saya gini gitu kan, mumpung ada ide juga kan. Di rumah sakit juga sering dengar cerita pasien kan. Ceritanya apalagi ibu-ibu kayak, "Dek, nawang sih Dek, gini kan, gini. Dapat ide langsung. Iya. Buat langsung. Tapi jujur ya, saya kalau buat cerita itu emang dari cerita orang lain. Iya. Langsung ide seketika. Kalau nggak ada niatan juga untuk menjadi kayak yang mengumpulin cerita-cerita ini. Maksudnya? Jadi ini kan dia ngumpulin naskahnya ke penerbit nih. Ada eventnya gitu. Nggak ada rencana buatan gitu juga? Buat ada kelasnya, lalu nanti terbitin sendiri gitu. Saya bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Karena kan saya juga belum pro banget gitu ya, belum sepuh gitu ya. Ampun sepuh gitu. Masih banyak remedi gitu kan. Masa mau buat kelas sih gitu. Tapi niatnya tuh ada. Cuman masih malu, masih takut juga gitu. Nanti diminta nih buat kelas penulis, emang udah ada sertifikat gitu kan. Oh gitu. Emang ada yang nanyain? Enggak sih sebenarnya. Ya cuman kan jaga-jaga ya, takut-takut terus Tapi ada dari gitu. Karya kan yang berbicara. Seharusnya sih iya. Kan ada sertifikat juga kan, ikut ini juga ada sertifikatnya. Oh, ada dapat sertifikatnya? Ya kan udah saya upload di link Bu Cahaya. Oh, ada di sana ya. Oke. Terus kalau dari buku-buku ini, tadi yang paling tadi saya tanya apa sih? Menantang. Kan tadi yang paling menantang. Terus yang kira-kira kalau dari di luar ekspektasinya Dea nulis nih, hopeless lah sama karyanya, ternyata lolos gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada. Tapi belum ada di sini. Masih gitu. Masih proses. Ya. Itu tentang apa? Tentang itu yang tadi saya bilang di kota Denmark gitu. Jadi saya ngambil tempatnya di sana di Denmark itu. Jadi awalnya tuh udah saya kayaknya nggak lolos gitu kan. Itu disuruh buat cerpen maksimal 8 apa 4 halaman itu. Udah lama, bulan Februari saya buatnya. Itu saya udah sambil malam-malam itu di kos sambil praktek tuh kayak, aduh bisa nggak, kejar nggak ya waktunya gitu kan. Tapi ya udahlah, ketik aja gitu kan, lanjutin aja, udah tengah jalan gitu kan, masa langsung keluar gitu aja gitu kan. Saya ketik seharusnya 8 halaman, saya buatnya 20. Tapi saya ulang lagi kan, enggak boleh kayak gitu. Saya ulang lagi, rombak lagi buat ceritanya ulang. Biar 8 halaman itu cukup langsung ending gitu. Jadi tuh ceritanya tentang pasien di rumah sakit. Cuman saya ubah kan. Ubah backgroundnya di Denmark. Iya, ubah semuanya. Ya saya tambahin dikit-dikit lah. Gitu. Jadi ceritanya yang cowok itu sebenarnya yang cowok itu, kalau ceritanya yang cowoknya kaya. Cuman dia biasa masalah rumah gitu kan Pak ya kan. Zaman sekarang tuh milenial suka ya masalah rumah-rumah gitu pokoknya. Jadi saya buat itu. Terus dia udah udah nyerah sama dirinya, udah nggak bisa ngapain, ketemulah sama temen cewek gitu. Jadi temen ceweknya itu yang bantuin dia, kayak narik dia lagi, bisa gitu. Menemukan sosok yang membantu membangkitkan dirinya. Iya. Jadi ya semangat lah dia lagi gitu, bisa yuk gitu. Dan di konfliknya itu saya buat yang karakter yang cowok tuh udah mau gitu. Aduh apa? Mau cut. mau loncat dari jembatan gitu, malam-malam. Mau bundir gitu. Saya buat di sana malam-malam gitu kan, biasa cerita-ceritanya kan kasus juga banyak yang kayak gitu kan, bundir gitu kan. Jadinya
datanglah yang cewek kayak langsung nggak boleh kayak gitu, kamu tuh kayak gini masih gitu. Terus nyadarlah yang cowok kayak oh iya aku harus kayak gini. Jadinya baru masalah dia nganggapnya masalah dia tuh yang paling berat sedunia gitu. Padahal tuh masih banyak masalah-masalah orang lain yang lebih berat lagi gitu. Tapi dia nganggapnya aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih gitu. Udah titik terendah aku gitu. Terus yang cewek ini tetap kayak nggak bisa kok bisa gitu kan. Saya didukung terus. Jadi saya masukin gini terapi kesehatan juga jadinya. Apa di sana? Yang apa? Jus mengkudu. Bukan. Yang apa? Apa? Imagery. Guided imagery. Guided imagery saya masukin karena waktu saya baru belajar itu kan. Nah itu saya ini kayaknya bagus dah dimasukin. Masukinlah itu ke sana ke cerita itu. Kayak yang cewek tuh kayak cerita kayak janganlah kamu kayak gini, coba bayangkan kayak gitu. Terus jadinya si cowok ini tersadar, oh iya ya seharusnya nggak gini, dan happy ending gitu. Saya mau buatnya sih nggak happy ending. Cuman karena otak saya waktu itu udah panas. Iya. Happy ending aja lah. Kayak happy ending tuh udah mentok-mentok yang penulis kayak gitu ya. Iya, kayak udah happy ending. Happy ending aja lah buatnya. Akhirnya selesai. Lolos. Berarti artinya kalau setiap isian di dalam tulisannya dia setidaknya pengalaman ataupun pembelajaran kuliah itu juga akhirnya bermanfaat untuk dituangkan di dalam tulisan ya. Iya, banyak. Yang dari kampus sih kebanyakan. Dari selain guided imagery apa? Apa sih saya suka apa? Relaksasi nafas dalam ada? Ada. Lupa ada. Jadi ceritanya itu di rumah sakit juga. Saya ambil latarnya kebanyakan di rumah sakit gitu. Sekalian juga juga saya masukin media-media rumah sakit EKG gitu. Jadi saya masukin EKG terus cara si cewek ini, karakter cewek ini ngejaga yang keluarganya gitu. Gelombang PQRST gitu. gitu. Ya, udah dijelasin gitu deh. Satu kotak kecil. Bener. Kebanyakan sih kadang kalau kan ada tuh ya bunga-bunga yang bisa dikonsumsi gitu kan, bunga teleng ya, teleng apa telang sih? Telang. itu saya masukin juga. Jadi kebanyakan yang materi-materi sih dari kampus gitu, kesehatan. Wah. Kalau gini, ketika kan banyak orang yang bercerita ke Dea, gimana caranya Dea memilih untuk menentukan bahwa ide dari cerita itu wajib dituangkan menjadi tulisan? Awalnya kan saya catat dulu ya inti dari masalah ini apa gitu kan. Kalau kayak teman saya beda agama tuh, beda agama, udah itu aja satu gitu kan. Jadi saya dengerin dulu, jadi dia terhalang kasta, terhalang agama gitu kan. Jadi saya di rumah udah nyari posisi yang nyaman, tinggal saya baca lagi poin utamanya apa. Terus ya udah tinggal jalan aja gitu. Ada ide masuk. Jadi habis ini si cewek ini. Jadinya dengerin, inget-inget juga cerita temen, ternyata dia berkorban sampai ya dia relain lah yang cowok tuh sama seagama gitu. Jadinya dia mundur gitu. Gitu. Tapi kalau dari setiap karyanya itu minta izin nggak sama yang bercerita? Kalau misalnya teman dekat sih enggak. Karena mereka yang menawarkan, kamu mau ide nggak Nop gitu biasanya. Ya di temen tuh, saya sebut nama ya, Putri. Gesri tuh, selalu Nop mau ide nggak gitu, mau ide nggak gitu kan. Itu jatuhnya ke jadi ya saya terima aja. Oke, ya. Itu mereka nyeritain cerita mereka sendiri. Iya, nyeritain sendiri. Nah, jangan-jangan gibah nanti. Iya, di akhir. Dia gibah. Selalu mereka nanyain, nggak ada nulis buku lagi gitu kan. Ini aku ada ide nih gitu kan. Ini ceritaku nih sedih banget, aku kemarin habis gini. Jadi harus banget ya ceritamu gitu. Saya sering kayak gitu. Iya. Tapi dari ketika seandainya nih ada yang bercerita, respon dia ke mereka itu kayak gimana? Ketika mereka bercerita itu, apakah selalu sambil bawa catatan gitu, atau murni komunikasi biasa seperti selayaknya teman? Komunikasi biasa, kalau nggak bawa apa-apa gitu kan, ngomong biasa. Kayak saya juga dengerin, saya lebih ke orang yang dengerin cerita gitu deh. Ya sampai selesai, sampai dia benar-benar tenang, baru saya kasih gini. Jangan gitu. Asik, jangan. Baru kayak nggak boleh gini. Ingat lagi pembelajaran di kampus gitu kan. Simpati, empati. Asik, gitu kan. Simpati, empati dong. Iya. Komunikasi. Benar. Nah, kalau kan banyak cerita yang sudah
dia buat. Kan ada sisi positif pesan-pesan yang diselipkan di dalam karya itu. Sedangkan dia sendiri apakah sudah melakukan itu atau ada di sisi yang mana dari cerita yang sisi sebaliknya. Jadi saya lebih mementingkan pembaca. Kondisi pembaca. Saya terakhiran. Susah sebenarnya. Iya sih. Jadi sosok yang sempurna gitu ya jadinya ya ketika menuangkan di dalam sebuah karya tulis ya. Apalagi yang insecure itu kan, jadi kita tidak boleh insecure sebagai penulis gitu. Jadi seolah kita yang pembaca, kita jadi pembaca tapi kita jadi penulis juga gitu. Jadi istilahnya kita nulis tuh harus tahu pembaca itu kayak gimana gitu sekarang. Jadi lagi insecure kayak gimana gitu. Jadi kata-kata yang saya ingat di insecure dia nulis gini, nggak apa-apa kamu insecure gitu kan. Jangan kamu jangan lari dari rasa insecure itu. Terima dia itu bisa membantu kamu untuk berubah. Itu kata-kata yang saya ingat. Tapi saya insecure. Susah ngilangin insecure. Iya benar. Si insecure ini justru akan membantu kita untuk jadi lebih percaya diri kan. Lebih melangkah ke depan lebih baik lagi gitu. Tapi kenapa? Apa yang buat dia masih merasa insecure di posisi sekarang? Gak tahu ya Pak. OVT aja gitu. Wah, anak zaman sekarang. Aduh, nggak, soalnya kalau saya sendiri ya kayak ngerasa kurang aja gitu. Apa yang kurang? Gak tahu. Lihat teman-teman tuh, wih udah gini lah, udah. Saya, aduh kok aku nggak bisa gitu kan? Kok aku kurang ya kayaknya ya gitu. Kadang sering loh kepikiran kayak gitu. Tapi ya udah, buat ini aja. Iya. Jadinya saya tuang aja dituangkan jadi sebuah karya. Tapi tetap aja. Iya, siapa tahu dengan insecure itu jadi lebih tinggi lagi motivasi untuk menulisnya. Semoga. Iya kan? Nah, kalau gini, saya sih sebenarnya jarang untuk dapat membaca buku-buku dengan karya seperti ini, lebih banyak ke jurnal. Jurnal dan yang saya masih baca sampai saat ini itu ada manga Boruto. Suka Bapak? Itu aja yang saya Astaga, saya tidak suka Boruto. Iya, saya sukanya nonton animenya Naruto sampai Boruto, sama baca manganya juga. Wih, keren. Kalau dari Dea sendiri ada niatan untuk membuat karya berupa tulisan dalam komik dan sejenisnya? Kalau buat komik tuh kan harus gambar ya Pak ya. Nah saya nggak bisa gambar. Bisa tapi nggak gambar animasi gitu. Lebih ke gambar artistik gitu. Artistik yang aja. Kayak sudut pandang yang kayak arsitek gitu lah. Itu baru saya nggak bisa. Tapi kalau buat animasi tuh saya remedi. Tapi kalau kerja sama artis lain, itu udah sering sama di teman-teman online gitu kan. Dia pinter gambar ada. Seringnya nguploadnya di Instagram gitu. Jadi dia yang gambar, saya kasih ide. Jadi sering kerja sama gitu, collab berdua. Iya, skripnya dari Dea, terus dia yang gambar. Biasanya sih. Wah. Iya sih, kan sebenarnya menulis tuh banyak sekali gininya, cabangnya, tidak semata-mata di novel. Bisa juga cerpen. Iya, cerpen. Bisa juga quotes ya. Puisi gitu. Bisa juga rangkuman dari berbagai penulis juga. Itu bisa. Sekarang kan tergantung minat sama wawasan juga sih ya. Iya. Kalau mungkin jarang baca, akhirnya tidak ada ide yang bisa tertuang juga. Jadi ya kalau sebelum jadi penulis, ada waktu itu saya ikut seminar siapa ya, online kalau nggak salah itu. Dulu udah SMP, awal-awal saya nulis gitu kan. SMP? Iya, awal-awal saya nulis. SMP udah ikut seminar. Iya, lu saya gabut masalahnya waktu itu seminar online penulis gitu kan. Ada yang bilang gini, sebelum kamu jadi penulis, kamu harus banyak membaca. Pokoknya baca apapun itu, entah itu berita, entah itu jurnal dan sebagainya, harus banyak baca. Jadi kamu bisa tahu diksinya, gaya kepenulisan dari setiap penulisnya, terus juga tanda baca, bahasa frasa dan lain sebagainya. Jadi kamu harus tahu. Jadi kamu harus baca dulu. Modal kamu sebagai penulis adalah baca, bukan nulis gitu. Jadi dari sana tuh kayak, bener juga nih gitu kan. Jadi saya banyak baca dulu di Wattpad dan artikel dan sebagainya saya baca. Niat kan, terus dapat ide juga kayak, wah jadi ini tuh feedbacknya yang habis dari membaca gitu kan.
ya udah saya nulis gitu, nyoba Iya. nulis di Wattpad gitu jadinya. Kita isi dulu baru kita bisa tuangin. Ya. Wais. Aduh, Wow, umur 21 tahun loh. saya kurang loh rasa itu. Kurang 20. Maunya 17. Mohon maaf sudah tidak bisa. 17 lagi. Kalau bisa kan minta 17. Nah, sekarang kan lagi nulis juga nih. Nulisnya adalah di tugas akhir. Aduh, Nah, itu nulis yang sekarang dia aplikasikan di dalam tugas akhirnya apa? buku. Buku. Buat buku, ya buku. Iya buku. Buku juga. Apa itu? Kan kalau bareng Pak Putu sama Pak Wirakusuma disuruhnya buat bahas pertama tentang, saya ikut PMM itu kan, Ya. jadi suruh bahas tentang PMM dulu, Oke. Kalimantan dulu, terus nanti terserah dia aja lanjutannya apa gitu katanya kan. Terus karena saya nggak enak kan, saya bingung juga nulis Kalimantan apa gitu kan. Ya. Ya udah saya jadinya ambil penelitian di sana. Saya juga dikasih tahu sama dosen di sana waktu PMM, dikasih saran, dia kamu ambil penelitian ini aja, itu yang pengaruh kurangnya kandungan mineral dalam Sungai Mahakam sehingga membuat gigi masyarakat Samarinda tuh kerapuh, karies gitu. Itu saya langsung dikasih jurnal-jurnalnya semua. Ini aja pakai dia, ini aja pasti bagus kok gitu. Oke. Udah saya ambil. Ada fenomena gitu di sana berarti? Ada ya? banyak. Di saya juga disuruh di Scholar banyak kok itu beritanya gitu, karena di Kalimantan itu kan nggak ada apa ya, mata air gunung, jadi mereka Iya. pakai yang di sungai, dan di Oh. sungainya itu kurang mineral kandungannya, jadinya karena masyarakat juga apa, air minumnya diambil dari sungai, habis disuling gitu, itu udah yang kandungannya kurang, jadinya gigi mereka kuning dan karies gitu. Oke. Jadinya saya ambil itu di bab 2 bab 3. Wah. Terus isian konteksnya apa saja tuh jadinya yang di dalam? Kalau yang pertama, bab pertama saya bahas tentang Kalimantan juga semuanya. Yang kedua baru tentang jurnalnya, kenapa bisa kurang mineral, kenapa bisa masyarakat di sana rapuh giginya. Nah, yang ketiga, bab yang ketiga saya bahas tentang perawatan giginya. Soalnya dari dosen di Kalimantan juga bilangnya ambil perawatan gigi aja gitu, karena kan jarang tuh gitu kan, kebanyakan pasti kalau nggak KMB bedah gitu dan lain sebagainya, diare, DM, kamu mau bahas itu mulu Hipertensi gitu. lagi. Jadi disuruh gigi aja ambil gitu kan. Saya waktu itu terima aja, nggak tahu ambil yang mana juga kan. Iya. Terus saya cari jurnalnya, susah. Makanya sampai sekarang masih proses. Oke, karena dia lokasinya di sana aja mungkin yang terjadi. Mungkin bisa dibandingin juga sama kondisi daerah aliran sungai yang lain, mungkin di Iya, Sumatera saya- mungkin, atau di luar negeri mungkin ada Waduh. sungai Nil mungkin, sungai Amazon mungkin. Jauh ya. Oh gitu. Udah sampai di mana dong tuh? Udah sampai perawatan gigi. Yang bab 3-nya. Oke, udah mau selesai berarti. Iya. Tapi itu moodnya. Saya di bab 1 juga susah waktu itu. Untungnya masih di Kalimantan. Itu kemarin saya ada modul Nusantara bareng pustakawan di sana. Pustakawan asli Samarinda. Jadi saya sana minta tolong kan. Saya langsung samperin ke rumahnya. Yeah. Saya dikasih bukunya, ada di rumah 2. Wow. Saya ceritakan, saya nyuruhnya nggak boleh manggil Pak, harus Bang gitu kan. Asik. Enggak, saya masih muda kok gitu kan. Oh, iya, karena harus membantu saya, jadi saya harus ikutin. Udah maunya. Iya. Iya, Saya iya. tanya lah, Bang, kalau di Kalimantan ini saya boleh nggak pakai ngambil dari buku abang gitu kan, biar ada referensi gitu kan, biar kalau bisa saya ujian tuh ditanya, ini loh saya ambil di sini gitu. Terus abangnya bilang boleh nih, saya kasih aja 2 gitu langsung. Itu beliau tuh juga nulis buku tentang daerah Kalimantan juga, tentang Samarinda, tentang Kalimantan Timur, dari IKN juga beliau yang buat bukunya. Jadi saya seneng kan, kayak kenalan bagus gitu kan. Katanya disuruh semangat ya dia, ini bukunya ambil aja. Mau tanda tangan, ditandatanganin juga sama dia. Jadi ya terbantu sih waktu itu selama di Kalimantan buat bab 1 sama bab 2-nya. Kalau di penyusunan itu bab 1 yang menentukan isian babnya siapa? Saya. Gimana cara dia menentukan jumlah? Awalnya
awalnya kan saya tanya dulu sama Pak Putu sama Pak Wira kan, Pak ini kerangkanya gimana ya, saya kan baru pertama kali buat buku kayak gitu kan, nggak ngerti. Terus kata Pak Putu, buat aja sebisa dia gitu kan, kalau saya mah terima aja asal jadi aja itu bukunya, nanti saya bantu gitu kan. Terus saya tanya Pak Wira juga, iya deh buat aja bab 1, bab 2, bab 3 kayak buku-buku biasa gitu kan, nanti bimbingannya sama saya gitu. Karena saya nambah bingung dibuat gitu kan, jadi saya cari sendiri, cari buku-buku, contoh-contoh buku. Terus Pak Putu juga ngirimin buku juga, contoh buku. Dapet lah. Pertama saya benar-benar pusing loh Pak, nentuin kerangka itu. Kayak, buat apa gitu kan. Terus saya ore-ore, saya itulah bab 1-nya saya bahas PMM Kalimantan, bab 2-nya baru tentang jurnal penelitian airnya, terus yang ketiga baru perawatan giginya, personal hygiene gitu kan. Terus saya kasih bimbingan ke Pak Putu sama Pak Wira, katanya oh ya gas ACC gitu. Oke sampai sekarang gitu. Luar biasa. Iya karena kalau untuk dia penyusunan skripsi kan sebenarnya tidak, kalau sekarang sudah tidak semata-mata menjadi sebuah skripsi ya karyanya. Jadi bisa sebuah publikasi menjadi sebuah buku. Sehingga harapannya nanti di Stikes Binusada pun melalui Dea nanti salah satu yang bisa menjadi panutan, mungkin menjadi tonggak awal untuk tugas akhir yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Oh, jadi itu pantas ada ikhlas, banyak yang nanya. Apa? Kak, bagaimana caranya biar skripsinya pakai buku gitu? Waduh, gimana cara bilangnya? Iya, yang penting kan sekarang wawasannya sudah siap untuk menuangkan menjadi buku itu ya. Iya, itu sih. Itu yang perlu dipersiapkan mungkin ya. Oke, terus dari ini buku nanti ada nggak mungkin yang bisa Sobat Binus dapetin? Asik. Mau yang mana? Mau yang mana? Pokoknya kalau mau beli langsung DM aja ya. Belinya lewat saya. Oke. Mungkin ada yang mau di giveaway, ada nggak sih yang mau dikasih? Yang mana ya? Yang itu aja deh ya, yang paling menantang ya, yang besar aja ya. Oh, ini benar boleh. Boleh buat. Boleh. Makanya 2. Oh, yang dikasih yang mana? Yang adulting ini? Iya, yang adulting. Caranya ada cara khusus nggak? Ada deh, buat JJ. Gimana caranya supaya bisa Sobat Binus dapetin ini gratis dari dia? Dari saya. Aduh, kalau mau bisa cek IG saya, buatin salah satu JJ di sana pakai foto bebas. Mau foto cosplay atau foto yang lain gitu. Kemudian yang paling menarik itu yang menang. Jadi nanti jurinya Pak Pratnya. Oh, saya ikut juga. Berarti saya harus lihat di Instagramnya Dea dong berarti. Oh, tag saya ya? Oh. Hah? Gimana? Saya juga pertama kali sih bikin giveaway. Oke, ya berarti yang adulting ini nanti di Instagramnya Dea nanti. Binus aja. Di Binus. Gimana? Saya nggak ngerti sebenarnya sistem giveaway itu gimana sebenarnya. Iya gimana aja boleh. Kalau yang adulting nanti mau ngetagnya JJ aja cukup. Wow. JJ yang isinya tentang foto saya. Oh enggak. Agak narsis ya. Buat gini aja lah, postingan kata-kata aja, postingan quotes gitu bebas. Oh postingan quote. Nanti tag saya. Tag Dea dan juga Stikes Binusada ya, @Stikes Binusada. Nanti dipilih langsung oleh Dea. Dea dong, masa saya milih? Iya. Ya Dea yang milih. Terus berarti nanti dari Binusada TV juga boleh kasih apa namanya? Apa sih giveaway juga ya lagi satu ya? Boleh. Mau pilih yang aduh. Ya. Cocok untuk mahasiswa. Nah, ini saran dari Dea tadi ya, sebuah upaya melawan insecure. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasa insecure. Buku ini bisa dijadikan bantalan khusus. Iya, dilihat di sini bagaimana mengatasi rasa insecure, bagaimana berdamai dengan rasa insecure ya. Iya, dengan masa lalu juga. Jadi kalau yang ini sebuah upaya melawan insecure nanti bisa didapetin ya dengan cara sama deh ya, komen di Binusada TV di video ini, lalu buat quotesnya seperti quotesnya gimana sih contohnya?
Quotes-nya Quotes bebas tentang sih. insecure. Tentang insecure. Quotes tentang melawan insecure. Kemudian nanti yang menang nanti dipilih oleh Dea. Oh, saya lagi. Iya. Boleh. Boleh ya. Oke. Nanti dilihat di postingannya, nanti diumumkan di diumumin di Instagram ya. Nanti 2 pemenangnya akan diumumkan di Instagram @stikespinosada. Wow, iya buku gratis nih. Nambah wawasan, kemudian nambah juga vocabulary-nya juga, kata-kata bahasa Indonesia, diksi frasa juga ya. Yang akhirnya juga nanti berdampak pada gaya komunikasi. Benar. Jadi kayak Vicky Prasetyo nanti. Boleh. Banyak diksinya dia luar biasa diksinya. Sampai kita bingung. Tapi bagus sih. Iya bagus. Konsonan langit. Bener sih, iya itu dan diksinya tuh wow itu. Jadi Bagus di luar nalar juga. Iya. Saya pun secara seperti ini bisa dia merangkai kata seperti itu ya. Jadi kalau mungkin dia mau menulis buku pun akhirnya mungkin akan banyak juga yang bisa berminat untuk membaca buku itu ya. Ya benar. Nah kalau dari dia nih berikutnya mau ke arah mana ini dari karya-karyanya dia? Mau dibawa kemana? Mau nyanyi berarti. Gimana nanti di maksudnya? Natalis nyanyi ya? Waduh. Apa nih Pak? Ini setelah ini mau apa? Setelah ini. Ini setelah dari buku-buku ini apa yang mau apalagi yang mau dikembangkan? Pengen nyoba gini sih Pak, apa namanya, apa sih kata Bu siapa ya kemarin ya, kata Bu Dayu Lasmi kemarin. Asik, tentang apa namanya, buat jurnal itu loh, buat dari orang lain tapi kita apa sih namanya lupa. Jadi karya jurnal orang lain tuh kita picot itu loh Pak, apa sih namanya? Apa sih? Dikumpulin. Analisis jurnal orang lain terus kita terbitin analisis itu lagi gitu. Aduh saya lupa lagi istilahnya. Jadi ya, saya pengen nyoba gitu. Nyoba esai juga. Karena sekalian waktu itu disuruh ikut lomba esai. Saya kan belum pernah ikut lomba. Pernah tapi kalah gitu kan. Jadi saya pengen nyoba lomba-lomba gitu, lomba esai juga. Jadinya udah diminta kan buat lomba esai yang kemarin? Udah, ini lagi proses. Lagi bingung. Terus? Tertantang sih. Sama saya juga mau nyoba nulis artikel, naruh di web gitu. Di web apa nih? Kayak apa sih, pojok baca gitu ya, di Google itu ada tuh satuan baca, terus ada apa gitu, banyak saya udah nyari, cuman saya bingung mau nulis artikel apa gitu. Cuma sih kebayang udah ada tema gitu. Jadi tinggal lancar. Sekarang mau nyoba ke hal baru, keluar dari zona nyaman itu susah. Iya sih. Kalau yang ini kan udah ada tema-temanya ditentukan ya. Tinggal menuangkan ide yang sudah ada di kepala. Sekarang kalau membangun dari awal mungkin perlu effort lagi lebih besar banyak. Untuk menentukan temanya. Oke. Berarti nerbitin buku lagi? Masih ada berapa sih yang ngantre? Yang ngantre lagi 8 kalau nggak salah. 8 yang ngantre. Terus masih ada submit yang terbaru? Kapan terakhir submit? Submit baru 2 hari lalu. 2 hari lalu? Apa? Tentang apa tuh? Itu kumpulan quotes. Oh, kumpulan quotes-nya. Iya, kumpulan quotes juga. Kebanyakan saya ngambil kumpulan quotes sih. Kumpulan quotes. Karena lebih singkat gitu. Oh iya sih, iya. Beberapa mungkin mudah dicerna juga. Iya, dibuatin story gitu. Buatin ada story. namanya Denova. Atau gitu. buat template di Capcut aja. Aduh. OTW deh. OTW deh. Iya. Nanti apa ya? Ya yang quote tadi nanti boleh dipakai. Yang mana satu? Yang mana satu? Nah kalau untuk pesan-pesan buat Sobat Binus ada nggak yang mungkin masih sulit membaca, enggan untuk memulai membaca, enggan untuk mulai menulis, ada pesan-pesannya nggak? Kalau untuk membaca itu kan nggak harus baca buku pelajaran gitu ya, buku mata kuliah tuh nggak harus dari sana. Misalnya kalau kalian malas baca itu, cobalah baca yang lain, yang kalian suka gitu. Misalnya kalian suka novel remaja, itu baca aja, itu bisa nambah kreativitas kalian, nambah
wawasan juga, terus juga nambah rasa ingin tahu gitu kan. Misalnya kalau habis satu baca pasti pengen baca yang lain biasanya, kayaknya ada judul cerita yang lebih menarik lagi, alur cerita yang lebih menarik lagi gitu. Jadi mau kamu baca apapun itu, entah itu artikel, jurnal atau pembelajaran lainnya, baca aja gitu. Entah itu tulisan di belakang truk tuh nggak apa-apa, baca aja gitu. Iya, karena quote di belakang truk itu keren-keren sih ya. Iya, keren-keren, bahkan bisa nyeletuk gitu kan biar bisa kita nyadar diri juga gitu. Soalnya dulu saya juga kerasa sih. Ada gini, banyaklah membaca, jangan kayak tong kosong aja gitu. Kayak, walaupun nggak nyambung tapi nyesek sebenarnya. Iya. Nyesek Jangan cuma ngomong aja ya. Jadinya ya pokoknya baca aja, entah itu lewat HP gitu kan, entah itu di koran, entah itu majalah, apapun itu baca aja gitu. Terus kalau untuk nulis, percayalah nulis itu bisa menuangkan semua rasa apapun yang ada dalam diri kamu yang menjanggal gitu. Biasanya saya nulis kayak gitu sih, bener-bener menuangkan semasa kamu lagi bingung, lagi OVT gitu kan, overthinking kan, zaman sekarang overthinking ya Pak ya. Jadi tuang aja itu semua, entah kamu mau nulis apa, misalnya mau nulis cuman kata-kata mawar itu merah, terus violet itu biru gitu kan, gak apa-apa, tulis aja, yang penting kamu tertuang lah semua kata-kata yang perasaan yang kamu mengganjal di sana gitu. Jadi tulislah semua. Wow, keren banget. Jadi kalau membaca itu bacalah apa yang kamu suka. Iya, yang kamu minati. Yang kamu minati. Akhirnya dari ketika membaca yang disukai, tentu akhirnya menimbulkan endorfin lain yang akhirnya bisa serotonin gitu. Iya kan, dari iya, kan bener, itu juga yang akhirnya muncul ya, hormon-hormon yang bersifat positif bagi tubuh juga. Lalu kalau menulis, apa tadi yang dia bilang? Kecepatan ya. Enggak. Tadi apa sih? Aduh, saya lupa lagi. Jadi tulis aja apapun yang ada yang mengganjal di hati, entah itu apapun itu gitu. Menulis caption adalah gitu, tulis. Strategi lain untuk curhat ya. Iya, benar. Di-upload gitu kan di story, dibuatin kayak kata-kata gitu. Udah masuk reel, udah FYP gitu. Asik. Saya kayak gitu soalnya. FYP juga berarti. FYP dong. Wow, di TikTok. TikTok ini. Apa? TikTok Wattpad khusus gitu. Oh, ada. Iya, saya buat sosmednya. Tapi ke band. Gara-gara kan waktu saya live itu sambil ngetik gitu kan, jadi kayak kelas online juga itu jadinya. Ada yang nanya kayak, Kak, jadi penulisan itu kayak gimana gitu. Sambil live sambil nulis. Nah itu ada yang nge-spam kayak, Kak, chatku nggak dibalas lo gini gitu. Itulah kena pelanggaran gitu. Sekarang TikTok kayak gitu soalnya, jadinya ngulang lagi ngumpulin follower. Sayang ya. Iya, nangis saya kemarin. Oke, semoga lancar semua prosesnya ya. Terima kasih banyak, sudah banyak cerita di sini. Sampai ketemu di episode Placenta berikutnya. Yoi, dadah.